Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini saya kedatangan Bapak untuk menanyakan tentang mangrove ya. Mangrove itu sebenarnya banyak orang yang tidak paham. Jadi dengan adanya kita tanam mangrove di daerah Kecamatan Gunung Jati, di 4 desa mulai dari Pasindangan, Jatimulia, Kelayan, Jatimerta. Salah satu misi saya ingin menjelaskan ya, kepada masyarakat, terutama kepada adik-adik generasi muda tentang mangrove ya. Jadi mangrove itu sebenarnya tanaman yang hidup di air pasang surut dengan salinitas rendah, dan itu sebaiknya di depannya ada teluk atau delta. Nah, ketika kita berbicara tentang mangrove, itu mangrove mempunyai 3 komponen. Ada mangrove mayor, mangrove minor, dan mangrove asosiasi. Yang kita sebut tadi mangrove hidupnya di air pasang surut dengan salinitas rendah tersebut, itu adalah mangrove mayor atau mangrove sejati. Beda dengan komponen mangrove asosiasi, itu adanya lebih ke darat ya, bisa sampai ke gunung. Itu malah kalau kena air asin malah dia mati. Sedangkan mangrove mayor ini atau mangrove sejati itu memang hidupnya di air pasang surut, artinya ada salinitas ya, salinitasnya rendah, air asinnya itu rendah. Nah, itu kalau ditanya tentang mangrove. Tapi ketika kita berbicara tentang apa sih fungsi mangrove bagi pesisir, itu sangat manfaat sekali. Maka dalam setiap event atau penanaman mangrove di Kecamatan Gunung Jati yang di bawah pengawasan saya ini ya, itu saya menjelaskan bahwasanya fungsi daripada mangrove itu salah satunya untuk menjaga supaya daratan kita ini jangan terjadi abrasi. Dengan adanya mangrove, terutama mangrove mayor tadi, dengan adanya mangrove tersebut ya, dia bisa menghambat lajunya abrasi. Kenapa? Karena akar mangrove itu di mangrove mayor itu, kalau kita lihat akar daripada mangrove yang genusnya Avicennia, itu akar pensil, jadi dia banyak akarnya itu ya, sehingga dia mengikat tanah. Ditambah lagi nanti dengan ada mangrove rhizophora, itu akarnya akar tunggang dari atas ke bawah gitu, jadi dia mengikat tanah sehingga bisa menghambat lajunya abrasi. Seperti contoh, tadi ketika pertama sekali saya datang ke Cirebon dan saya tanam mangrove di tahun 2011, tepatnya itu tanggal 26 bulan 3 tahun 2011, itu tidak ada satu pohon pun di pesisir ini, tidak ada satu pohon pun. Jangan kita bilang pohon, rumput juga tidak ada, karena tadinya ini adalah tambak yang putus. Kalau kita melihat itu kira-kira sekitar ke depannya lagi itu ada sekitar 150 meter. Itu tambak yang sudah menjadi laut ya. Sehingga dengan saya tanamnya mangrove di sini, salah satu bukti yang saya katakan terjadi sedimentasi lagi sehingga dia bisa mengikat tanah supaya tidak terjadi abrasi. Ini salah satu membuktikan. Seperti contoh sekarang ini sudah ada mangrove dengan ketebalan sekitar 50 meter lah rata-rata ya, ke arah laut. Yang tadinya ini sebenarnya adalah tambak yang putus jadi laut, dan ketika saya tanam tidak ada satu pohon pun. Nah, ini kita tanam lebih kurang sudah 2 tahun lah ya, dari tahun 2015. Tapi kalau umpamanya tidak ada alat pemecah ombak di belakang itu, risikonya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena laju gelombang itu lebih cepat.
patok itu tadinya tambak. Patok itu batasnya tambak. Nah, karena terjadi abrasi ya, sehingga sampai dengan tempat kita duduk tadi itu menjadi laut. Putus tambak ini sehingga menjadi laut. Nah, solusinya ketika saya tanam mangrove, saya harus bikin alat pemecah ombak ini. Kalau masih bagus ini, dia bisa menghambat lajunya gelombang. Nah, ini salah satu dengan adanya mangrove ya, dia bisa menghambat lajunya gelombang yang akan melakukan abrasi ya. Artinya ketika gelombang terjadi abrasi, dengan adanya mangrove seperti begini, dia bisa menghambat lajunya abrasi ke belakang.